Pernah nemuin nggak brand smartphone ngasih harga smartphone-nya cuma 2 jutaan, tapi bonusnya banyak banget. Dikasih tempered glass, casing keren, voucher Mobile Legend, wireless charging sekaligus power bank wireless-nya. Dan yang bikin geleng-geleng tuh specs-nya yang nggak asal-asalan cuy. Dan siapa lagi yang bisa ngasih kayak gitu selain Infinix lewat Note 40-nya? Gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 2 minggu dan gue mau ceritain pengalaman gue pakai HP ini ke kalian. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Lu tau ATM kan? Bukan yang buat ngambil duit ya. Yang gue maksud di sini adalah amati, tiru, modifikasi. Di dunia gadget, khususnya smartphone, udah lama banget ngelakuin hal itu dan menurut gue sah-sah aja. Karena meniru sesuatu yang bagus itu malah menguntungkan kita sebagai konsumennya kan. Mungkin ini yang lagi dilakuin sama Infinix di Note 40. Di saat brand lain nggak berani atau nggak tertarik ngambil teknologi MagSafe-nya Apple, Infinix dengan jeli mengadaptasi fitur ini ke Note 40-nya. Jujur aja, gue bukan pengguna MagSafe. Teknologi wireless charging gue pakai buat ngecas Samsung Buds 2 lewat fitur wireless power chargingnya Samsung. Tapi gue baru sadar ternyata teknologi ini sebenarnya asik ya. Karena bisa ngecas tanpa harus colok kabel. Dan nempel pula casannya karena ada magnetnya. Nah, fitur ini yang menurut gue ditiru dan dimodifikasi sama Infinix. Jadi kalau di iPhone bisa langsung nempel ke back cover iPhone-nya, Infinix Note 40 nggak bisa begitu cuy. Mungkin karena masalah budget kali ya. Jadi lu wajib pakai casing bawaannya kalau lu mau pakai fitur wireless chargingnya yang disebut Infinix itu MagCharge. Karena kalau lu nggak pakai case bawaannya, MagCharge tadi nggak bisa nempel ke body HP-nya cuy, copot terus. Dan MagCharge-nya ini nggak cuma gimmick, udah fast wireless charging 20 watt cuy. Nah, Note 40 ini juga bisa digunain buat ngecas HP lain, atau di sini gue sering ngecas TWS gue pakai wireless charging. Karena di sini Infinix juga ngasih fitur reverse wireless charging cuy. Bukan karena fitur MagCharge-nya aja yang bikin gue demen sama Infinix Note 40. Gue juga suka sama layarnya yang menurut gue ini jadi layar HP Infinix terbaik sejauh ini cuy. Kalau dilihat tuh berasa adem aja gitu layarnya. Dengan saturasi warna khas AMOLED. Malah bisa gue bilang mirip layar AMOLED-nya Samsung. Kalian pasti tau lah gimana kualitas panel AMOLED-nya Samsung kan. Warnanya adem, enak dilihat, saturasinya tinggi, detailnya tajam, dan menurut gue kalau dipakai sehari-hari tuh layarnya bikin nyaman mata. Lebih enak dilihat daripada layar yang punya akurasi warna tinggi. Biasanya warnanya agak pucat. Mungkin juga karena resolusinya yang dipakai ini cukup tinggi cuy, di 1080 x 2436 pixel. Dan layarnya punya kedalaman warna 10 bit. Pantes ya, adem dilihatnya. AMOLED di HP ini juga punya refresh rate 120Hz dan udah adaptif. Yang artinya layar pada HP ini tuh punya kemampuan menurunkan refresh rate-nya kalau HP ini dalam keadaan idle atau sedang tidak digunakan. Efeknya ya jelas bakal bikin efisiensi penggunaan dayanya akan lebih baik. Karena udah AMOLED, Infinix juga nggak mau nanggung-nanggung cuy. Nggak zaman tuh fingerprint scanner di tombol power. Kata Infinix, kalian aja lah kasih di dalam layar. Dan kemampuan baca sidik jarinya juga cepet banget. Edun. Buat main game, layarnya juga aman cuy. Enak, touch sampling 360Hz-nya bukan gimmick. Dan ditambah instant touch sampling 1500Hz kalau di mode performance. Terus dia juga udah dukung 10 sentuhan. So, wajar aja ya, tadi gue bilang ini layar terbaiknya Infinix sejauh ini. Dan harganya cuma 2 jutaan. Ada nggak brand lain di harga segini yang bisa lawan? Coba kasih tahu gue di kolom komentar ya. Belum habis di layarnya cuy, Infinix juga ngasih tempered glass yang saran gue kalau kalian beli HP ini langsung dipasang aja deh. Karena buat perlindungan layarnya, Infinix nggak ada state apa-apa. So akan lebih aman kalau langsung ditempel aja tempered glass-nya. Yang bikin makin oke di harga 2 jutaan, Infinix Note 40 udah dibekali baterai 5000 mAh yang daya tahannya cukup awet. Dan bisa di-charge dengan cukup cepat karena Infinix ngasih charger 45 watt. Yang buat ngecas dari 1 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam 22 menitan aja. Hal lain yang juga menarik perhatian gue adalah dia udah pakai dual stereo speaker cuy. Dan udah dituning by JBL. Suaranya legit, garing gitu. Tapi emang bassnya rada kurang berasa. Tapi ya balik lagi, jarang-jarang HP 2 jutaan punya speaker sebagus ini. Anehnya, langkah ini nggak dilakuin sama salah satu brand smartphone yang harga HP-nya itu hampir nyentuh 9 juta. Speakernya malah masih mono. Kalau buat desainnya menurut gue plus minus ya. Kalau dilihat dari depan tuh udah top deh, top of the line.
Bezelnya tipis, bahkan bezel bagian atas bawahnya juga tipis, walau belum setipis bezel kiri kanannya. Bentuk pansolnya juga kelihatan kecil, jadi kelihatan mewah. Jarang-jarang nih HP 2 jutaan punya desain layar kayak gini. Tapi kalau dilihat dari belakang, garis desainnya tuh kayak gini udah sering banget dipakai sama Infinix dan brand lain. Jadi berasa kayak itu lagi, itu lagi. Ya emang back covernya pakai material kaca yang feel-nya premium kalau dipegang. Cuma entah kenapa ya Infinix ini, di saat brand-brand lain berlomba pakai frame titanium yang finishingnya matte, si Note 40 masih bertahan pakai finishing glossy buat framenya, yang efeknya jadi gampang dekil. Ya mohon maaf ya, gue juga gak ekspektasi Note 40 pakai frame titanium, cuma minimal finishingnya lah dibikin mirip. Kan jadi lebih kelihatan premium tuh. Tapi sedikit terobati karena dia juga udah dapat sertifikat IP54 Splash Proof, jadi aman lah kalau dipakai hujan tipis-tipis. Performa HP ini juga sebenarnya cukup oke, cuma nggak bisa menuhin ekspektasi gue yang udah terlalu tinggi. Karena biarpun pakai embel-embel Ultimate di belakang Helio G99-nya, performanya tuh mirip-mirip aja sama G99 biasa di Note 30 atau di HP lain. Kapasitas RAM dan storage-nya juga masih sama di 8256. Pas dipakai main game, experience-nya juga sama aja. Enak sih, cuma embel-embel Ultimate-nya jadi kayak kelihatan gimmick aja gitu ya. Kelihatan juga dari hasil skor Antutunya yang masih sama di 430 ribuan. By the way, Helio G99 ini adalah salah satu SoC mid-range all-rounder yang cukup enak dipakai buat kebutuhan sehari-hari atau nge-game sebenarnya. Emang bukan performance oriented banget dan cukup agak kesulitan kalau diajak main game berat kayak Genshin Impact dan game berat lainnya. Kelihatan dari grafiknya yang kurang meyakinkan. Emang masih bisa di atas 30 fps, tapi ini di settingan lowest 60 fps ya. FPS rata-ratanya yang didapat juga cuma 45 fps aja. Tapi kalau main game casual kayak Mobile Legends, PUBG, atau game baru kayak COD Warzone, aman cuy. ML dapat settingan Super Ultra dan dia dapat rata-rata FPS-nya 87 fps. PUBG dapat settingan Smooth Ultra dan dapat rata-rata FPS-nya di 39,5 fps. Dan COD Warzone settingannya udah dapat medium dan rata-rata FPS-nya dapat di 43 fps. Dan yang bikin kaget pas gue tes CPU throttling, dia cuma turun 6% cuy, stabil. Nggak ditemukan throttling yang berarti. Padahal tesnya gue juga nggak pakai fan cooler ya. Udah jadi rahasia umum sebenarnya UI-nya Infinix ini bukan jadi favorit gue cuy. Menurut gue kayak masih kelihatan kurang mature aja gitu. Tapi di sini patut diapresiasi karena out from the box, Infinix udah ngasih XOS 14 terbaru berbasis Android 14. Yang selama gue pakai 2 minggu ini nggak gue temuin iklan sama sekali ya. Untuk konektivitasnya, HP ini udah support Wi-Fi, NFC, dan USB portnya udah dukung OTG. Satu hal yang menurut kebanyakan orang mungkin kekurangan, tapi gue anggapnya ini malah jadi kelebihan. Karena gara-gara ini juga Infinix bisa menekan harga HP ini jadi lebih terjangkau, yaitu dukungan konektivitas 5G yang nggak ada. Dan G99 emang juga belum support 5G ya. Selain bisa menekan harga jadi lebih murah, 5G juga belum penting-penting amat kok cuy. Cuma ada di daerah-daerah kota aja. Orang di Cibubur aja di sini belum dapat 5G juga kok. Selain beberapa hal ajaib tadi yang bisa ditemuin di HP terjangkau ini, sebenarnya ada juga hal-hal yang biasa kita temuin di HP 2 jutaan lain. Salah satunya adalah kamera setupnya. Kalau dilihat di belakang ada 3 kamera, tapi yang berfungsi cuma kamera utamanya aja yang punya resolusi 108 megapiksel. Sisanya nggak tahu kamera apaan. Bahkan di situs resminya Infinix aja, kamera pelengkapnya ini seakan-akan ditelan bumi. Karena nggak disebutin sama sekali. Terus buat apaan kameranya bang? Ya mungkin buat desainnya aja biar kelihatan lebih estetik kali ya. Kalau cuma satu yang dipajang kan berasa sepi aja gitu. Buat kamera depannya meningkat jadi 32 megapiksel yang tadinya cuma 16 megapiksel. Enaknya kalau punya resolusi besar adalah fleksibilitas dalam mengambil foto zoom. Karena jumlah pikselnya yang banyak banget, jadi kalau cuma di zoom 3 kali hasil fotonya nggak perlu takut pecah. Dan ini terbukti pas gua tes. Beberapa kali gua coba ambil foto 1 kali dan 3 kali, fotonya masih terlihat tajam dan cukup bagus. Malah di beberapa skenario, gue suka sama hasil foto kameranya Infinix. Pas awal-awal pakai HP ini dan lihat hasil fotonya, lah ini beneran Infinix. Kok hasil fotonya bagus ya? Ya emang bukan yang punya hasil foto yang luar biasa kayak HP flagship.
Cuma buat di harga 2 jutaan, kameranya ini cukup bisa memuaskan dahaga gua, anjay. Hasil fotonya tuh punya detail yang cukup tajam, warnanya enak dilihat, vibrantnya juga pas. Ya, walau kadang-kadang masih ada kekurangan di pemrosesan objek yang terlalu berlebihan. Hasilnya bikin objek jadi aneh. Tapi overall buat di harga segini, kameranya Infinix Note 40 bisa gue bilang cukup bagus. Yap, gue sebenarnya nggak expect kameranya Infinix bisa sebagus ini, karena dikasih kamera B aja sebenarnya juga udah untung banget kalau mengingat kelebihannya yang tadi kita udah bahas. Cuma akan lebih bagus kan kalau kameranya bisa sebagus ini. Oke, ini adalah perekaman video dari Infinix Note 40 di resolusi 1080p 30fps dengan Ultra Steady atau stabilisasinya on ya. Jadi kalau misalnya stabilisasinya on mesti di 1080p 30, nggak bisa di 60. Oke, ini kalau misalnya kita sambil jalan kayak gini. Kalau menurut gue sih ini cukup stabil ya. Terus warna yang dihasilkan juga cukup mendekati akurat, cuma bapak-bapak yang baju merah ini warna merahnya sedikit terlalu merah. Harusnya agak orange dia. Oke, dynamic range juga cukup bagus. Di depan sini nggak underexpose, tapi di langitnya masih kelihatan jelas. Kalau skin tone gimana skin tone? Wah, skin tone agak gimana ya? Agak pucat sih kalau menurut gue ya, Chan ya. Note 40 ya. Apa gue yang pucat? Apa lu yang pucat ya? Oke, kita pindah ke 1080-60. Oke, ini masih di Infinix Note 40. Ini di resolusi 1080p 60fps. Dia Ultra CD-nya nggak bisa on, jadi kemungkinan lebih shaky ini di sini. Tapi surprisingly masih cukup stabil ya, biarpun nggak sestabil tadi. Dynamic range-nya juga masih cukup bagus, shadow-nya di sini bagus. Terus tapi langit terlalu biru ya kalau di sini ya. Menurut gua masih agak terlalu biru. Oke, kayak gitu. Dia bisa di 2K juga. Oke, ini di 2K 30 maksimalnya. Ini kita lagi ada di acara launchingnya Note 40 series. Jadi ini kita sekalian ngetes videonya, ngetes handphonenya. Autofocus agak lambat ya kalau menurut gue ya. Tapi kadang-kadang aja, kadang-kadang juga cepet. Nah, tuh lambat tuh. Oke, kita pindah ke kamera depan. Oke, ini adalah contoh video dari Infinix Note 40 di resolusi 1080p 30fps dengan Ultra Steady on. Kita lihat skin tone-nya membaik ya di Infinix ini ya. Biasanya agak kemerahan kan, di sini lumayan bagus ternyata. Oke, dynamic range-nya terlalu overexpose di belakang, tapi kalau misalnya bangunan-bangunan doang sih masih cukup oke. Skin tone membaik tapi belum cukup baik. Nah, ini Ultra Steady-nya nyala, kita cobain sambil jalan. Gimana menurut kalian kestabilannya? Kita cobain di 60 fps ya. Oke, ini di 1080p 60 fps dengan Ultra Steady-nya nggak bisa nyala, off. Ini kita cobain. Skin tone masih cukup bagus ya sama kayak tadi, cuma belum cukup bagus, cuma udah membaik. Kita coba terang-terangan begini. Wah. Panas bener. Nah, kalau begini dia overexpose semuanya, muka juga overexpose, belakang apalagi. Tapi kalau misalnya cahaya masih soft, nggak terlalu worse ya, cukup oke. Kamera depannya Infinix Note 40, kita cobain 2K, dia bisa 2K juga cuy. Oke, ini adalah contoh video dari Infinix Note 40, masih di Infinix Note 40 di resolusi 2K. Kayak begitu hasil videonya. Skin tone tetap masih kayak tadi di resolusi yang lain. Ini maksimalnya di sini. Dan suaranya dari mic-nya Infinix Note 40 ya, nggak pakai mic tambahan. Gimana menurut kalian hasil suaranya, terus kualitas videonya? Kita langsung balik ke studio. Kita lagi ada di acara launchingnya Note 40. Yuk, kita balik ke studio. So, mungkin kalian berpikiran sama kayak gue. Infinix ini jualan HP untung nggak sih? Karena biasanya HP 2 jutaan yang punya performa bagus di beberapa aspek lain tuh dikorbanin. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah, seri sebelumnya si Note 30 yang panelnya masih pakai IPS. Tapi di Note 40 ini yang terbaik yang bisa dikasih Infinix dijijelin semua di HP ini. Dan setelah pakai 2 mingguan bikin gua bingung. Ini HP kekurangannya apa sih? Sekalinya ketemu kekurangannya langsung inget harganya yang cuma 2.499.000 doang. Ya langsung auto lupa ya.
Dan mungkin ini jadi salah satu HP terbaik 2 jutaan yang bisa kalian dapat saat ini. Kalau misalnya kalian berminat pakai HP ini biar samaan kayak gua, bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan ya, segitu aja review Detik Indo buat pemakaian Infinix Note 40 selama 2 minggu. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao.